Salam sejahtera untuk kita semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ditambah ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat yang ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kalau ditanya kita pribadi lepas pribadi, siapa yang lebih mengenal pribadi kita? Yang pasti ada dua. Yang pertama Tuhan Allah, dan yang kedua diri kita. Namun sering sekali di dalam kehidupan kita sering seakan-akan mengenal orang lain, seakan-akan mengetahui orang lain, seakan-akan paham terhadap kehidupan orang lain, sehingga karena seakan-akan tahu tentang kepribadian orang lain, menghakimi, menghujat, menjengkali menjadi hal yang biasa yang kita lakukan di dalam kehidupan. Nah, tentu jika ada sifat karakter orang-orang yang demikian, maka dia secepatnya harus bertobat, memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya yang mengenal kita jauh lebih baik daripada semuanya adalah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana seorang pemazmur, dalam hal ini Daud, berdoa di hadapan Tuhan.
Tetapi dalam doa yang disampaikan oleh seorang pemazmur, dia mempermuliakan Tuhan, dia memuji Tuhan, dia takjub akan kemahakuasaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Bahkan sebuah kesadaran benar-benar disampaikan oleh pemazmur dalam perikop ini. Kesadaran apa yang boleh kita lihat yang disampaikan oleh pemazmur? Di dalam kebenaran firman Tuhan ini dalam ayat yang pertama, di sana jelas sebuah kesadaran disampaikan oleh pemazmur. Dia katakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, berdiri, berbaring, bahkan pikiranku pun Tuhan tahu. Artinya, kesadaran itu disampaikan oleh pemazmur bahwa segala sesuatu hidup manusia, secara khusus hidup pemazmur, benar-benar dipahami dan dikenal oleh Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-13 pemazmur juga katakan, sebelum dia jadi, Tuhan sudah mengenal dia sewaktu dia masih di rahim. Dalam ayat 13 dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dari kandungan seorang ibu pun Allah sudah membentuk pemazmur. Allah sudah mengenal pemazmur. Ini sebuah realita yang disampaikan oleh pemazmur, di mana bukan pemazmur yang datang menghadap Allah, tapi Allah yang datang menghadap pemazmur, yang menciptakan pemazmur, yang menjadikan pemazmur sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup pemazmur itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengetahuan Allah terhadap manusia tidak ada bandingannya dengan pengetahuan manusia itu sendiri. Sekalipun kita akui bahwa Albert Einstein salah satu manusia yang pernah hidup di dunia, manusia yang terpintar, tapi pengetahuan daripada Albert Einstein belum ada apa-apanya dibandingkan pengetahuan daripada Allah sendiri. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta, Allah yang mengetahui segala kehidupan kita. Maka karena Allah yang mengenal kita, mengetahui segala kehidupan kita, sudah seharusnya kita hanya bermohon percaya kepada Allah semata. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan kekuatan berasal dari Allah. Apa yang boleh kita lihat, kita aminin dari kebenaran firman Tuhan ini, pemberitaan firman ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengajak kita, firman ini mau mengarahkan kita, di mana setiap orang harus meminta kekuatan itu dari Tuhan, bukan dari dunia. Kenapa kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan ketika menghadapi permasalahan, ketika menghadapi kemelut di dalam kehidupan, ketika bersuka cita sekalipun? Kekuatan yang kita minta daripada Tuhan bertujuan supaya kita jangan sampai terjatuh di dalam dosa oleh karena keadaan dan kondisi kita. Artinya, kalau kita meminta kekuatan daripada Tuhan, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka, kita tidak akan terjatuh di dalam dosa. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dari firman ini kita mau belajar, kita mau diingatkan bahwa kekuatan yang berasal daripada Allah itu benar-benar menyelamatkan kita. Di mana di dalam Yesus Kristus, kekuatan Allah itu benar-benar kita terima. Pengampunan hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus. Penyelesaian persoalan dosa hanya dituntaskan oleh Yesus Kristus. Tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan yang bisa menaklukkan dosa itu selain daripada Yesus sendiri. Maka itu kekuatan Allah yang begitu luar biasa.
Nah, ketika penyelamatan diberikan oleh Kristus kepada kita, maka di sanalah kita dilebur kembali, dibentuk kembali, dijadikan kembali sebagai ciptaan baru yang diinginkan oleh Allah. Kita diciptakan di dalam penebusan itu. Kita tercipta bukan lagi oleh karena dosa, tapi kita tercipta oleh karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau pemazmur, dia menyadari bahwa Allah sudah mengetahui, sudah mendatangi, sudah menghampiri, sudah mengasihinya sejak dari kandungan. Maka kita juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sudah memahami bahwa kehidupan kita, keberdosaan kita sudah dilebur dan kita dibentuk menjadi ciptaan baru sehingga kita hanya mengandalkan kekuatan di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, dari firman ini kita mau belajar dari kesaksian seorang ibu. Saya pernah menjumpai seorang ibu. Ibu ini seorang janda yang sudah ditinggal mati oleh suaminya sudah sangat lama. Pada saat itu ibu ini mempunyai 4 anak. Dan ketika suaminya meninggal, anak-anaknya di dalam studi. Yang paling besar pada saat itu sesuai dengan kesaksian ibu itu masih kelas 1 SMA. Yang paling kecil pada saat itu masih SD. Nah, perjuangan seorang ibu ini menjadikan anak-anaknya luar biasa. Anak-anaknya bisa semuanya, keempat-empatnya berhasil. Lalu saya bertanya kepada ibu itu, apakah ibu tersebut ketika suaminya meninggal ada warisan harta melimpah yang ditinggalkan oleh suami sehingga bisa dia memperjuangkan anak-anaknya ini sampai sukses semuanya? Si ibu berkata tidak ada. Lalu saya katakan, apakah memang semua yang ibu kerjakan berhasil? Ibu ini juga berkatakan, tidak. Ada yang gagal dan lain sebagainya. Apakah memang, saya tanyakan kembali, apakah anak-anak ibu selalu memberikan sukacita kepada ibu? Mereka tidak pernah hidup melawan seperti anak-anak yang lain, yang membuat hati ibu sedih. Si ibu itu juga katakan, anak-anak sama seperti anak-anak yang lain. Di masa bandalnya bandal. Tapi tetap mereka patuh kepada orang tua. Lalu dalam hal itu, saya bertanya terakhir kepada ibu itu. Jadi apa yang membuat ibu sehingga anak-anak ibu berhasil? Apa yang dikatakan ibu tersebut? Saya percaya Pak Pendeta, ketika Tuhan memberikan sebuah tantangan di dalam kehidupanku lewat kematian suamiku, bukan berarti Tuhan membiarkan aku. Tuhan lebih mengenal kepribadianku. Tuhan lebih mengetahui pergumulanku. Maka aku menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Kesaksian daripada seorang ibu ini membuat saya tertegun. Luar biasa iman yang dia miliki. Luar biasa keyakinan yang dia sampaikan. Dia hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak lari dari kebenaran Tuhan sekalipun tantangan itu datang di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihinya. Dan Tuhan memelihara kehidupannya karena si ibu tersebut menyerahkan hidupnya untuk dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa hanya meminta kekuatan daripada Tuhan ketika kami di dalam pergumulan. Kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, sukacita akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu. Shalom, Tuhan memberkati.